Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa kembali. Secara khusus dalam minggu ini kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kita boleh merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa yang kita cintai, bangsa yang boleh kita berada di dalamnya. Hari ini kita akan bersama-sama berada di dalam kebaktian doa. Kita bersyukur, kita akan menaikkan doa bagi bangsa kita. Karena untuk itulah kita boleh berada di tengah-tengah bangsa ini. Kita bersyukur dan kita akan menaikkan pujian Indonesia penuh kemuliaan-Mu yang kiranya mengingatkan kepada kita sekalian bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Bangsa yang di dalamnya kita perlu untuk membawa di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh berada di tanah tercinta ini, Indonesia. Kita bersyukur untuk Tuhan yang sudah menempatkan kita di Indonesia. Tentu ada maksud Tuhan yang terbaik bagi kita. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami boleh kembali mengingat cinta kasih Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami boleh hidup, bergerak dan ada di dalamnya. Tentu Tuhan bukan tujuan yang sia-sia, tetapi Tuhan menciptakan kami untuk kami melakukan sesuatu bagi bangsa kami ini. Kami bersyukur dan berterima kasih boleh hidup di negara yang merdeka, boleh hidup di negara yang dimana di dalamnya kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami masih boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya itu. Hari ini kami kembali di dalam kebaktian doa. Kami bersyukur Tuhan, ada satu waktu di mana kami boleh mengingat bangsa dan negara kami ini. Ada satu waktu juga kami nanti diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa kemerdekaan yang kami nikmati saat ini, kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, bukanlah kemerdekaan yang perlu disia-siakan, melainkan biarlah kami boleh membawa kemerdekaan itu di dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak Tuhan, kami boleh merdeka Tuhan. Bersyukur untuk tanah yang Tuhan berikan, negara yang boleh kami cintai, segala sesuatu yang boleh kami nikmati. Kami juga boleh merdeka menjalankan kewajiban-kewajiban agamawi kami. Kami juga boleh merdeka Tuhan memperlihatkan diri kami yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh waktu kebaktian doa kami dari awal pertengahan hingga akhirnya.
Tuhan kiranya beserta dengan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang tadi saya katakan, kalau kita boleh berada di tengah-tengah bangsa ini, tentu bukan sesuatu yang sia-sia. Tuhan memiliki maksud dan tujuannya bagi bangsa ini. Ketika kita melihat carut-marut di tengah bangsa ini, mungkin kita ada keluhan, mungkin kita ada omelan. Tetapi hari ini, mari kita berikan waktu kita yang terbaik untuk berdoa bagi bangsa ini. Untuk membawa bangsa kita ini kepada Tuhan. Untuk memohon belas kasih Tuhan terhadap bangsa kita. Mari kita boleh bersama-sama mengingat dengan satu pujian doa kami. Mengingatkan kita harus memberkati Indonesia dengan ucapan kita. Kita memberkati Indonesia dengan setiap tingkah laku kita. Sehingga kita boleh membawa Indonesia ini bagi kemuliaannya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita akan bersama-sama berdoa bagi bangsa kita. Kita akan bersama-sama berdoa untuk banyak isu di negara kita ini yang sampai dengan hari ini masih berkembang. Ada solusi-solusi yang mungkin sudah ditawarkan, tetapi belum mencapai sebagaimana yang kita harapkan. Saat ini kita akan bersama-sama berdoa bagi pemerintah beserta jajarannya. Kita akan menghadapi kesulitan, tapi kita terus berdoa bagi mereka, bagi presiden kita beserta jajarannya. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, dan membawa bangsa ini keluar dari setiap permasalahan. Kita juga berdoa untuk isu-isu yang ada, isu kemasyarakatan,
Kita berdoa juga untuk isu kesehatan berkenaan dengan pandemik COVID-19 yang sampai dengan hari ini masih dicari untuk pengobatannya. Kita juga berdoa untuk isu-isu kemanusiaan, di mana masih begitu banyak orang yang terlantar, mereka yang hidup dalam ketidaksejahteraan. Kita serahkan supaya pemerintah juga boleh memperhatikan akan hal ini. Kita juga berdoa untuk isu-isu keagamaan, supaya di negara dan bangsa kita ini sungguh-sungguh merdeka di dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan terutama juga bagi kita anak-anak Tuhan, boleh bebas beribadah tanpa gangguan. Mari kita bersama-sama membuka suara kita berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami mencintai bangsa ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu. Kami membawa bangsa kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri berkenan memberkati bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kami memimpikan sebuah bangsa di mana kami boleh hidup dalam kesejahteraan. Hidup dalam kebahagiaan karena kami boleh rukun satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan, biarlah kami sebagai warga negara yang baik, kami boleh menciptakan semuanya itu mulai dari diri kami sendiri. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saat ini kami juga membawa bangsa kami ke dalam doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Engkau tahu ada beban berat yang menumpuk di pundak mereka. Ada solusi-solusi yang diharapkan bagi bangsa kami ini Tuhan untuk bangkit kembali. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Khususnya Tuhan untuk presiden kami dan wakil presiden. Sebagai petinggi negara ini Tuhan, sebagai kepala negara kami, yang kiranya Tuhan berikan kekuatan, Tuhan kiranya akan menolong kepada mereka, diberikan juga hikmat bijaksana untuk memimpin bangsa ini Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang sungguh Tuhan memperhatikan kehidupan karakter moral mereka. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan, memberkati mereka Tuhan, memberikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan, memimpin bangsa kami ini dalam hal ketatanegaraan dan juga dalam hal kehidupan sosial bermasyarakat. Kami berdoa untuk banyak isu Tuhan yang belum bisa diselesaikan sampai dengan hari ini. Kami menyerahkan Tuhan untuk isu-isu kemanusiaan, di mana masih ada begitu banyak daerah, begitu banyak pelosok Tuhan yang belum dijangkau. Bahkan mereka ada di antara mereka yang hidup di bawah kesejahteraan. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya pemerintah kami boleh memperhatikan, boleh memajukan dan memeratakan kesejahteraan ini bagi seluruh bangsa kami. Sehingga mereka yang berada di daerah-daerah pelosok sekalipun, mereka bisa dijangkau ya Tuhan. Mereka mengalami kesejahteraan sebagaimana mereka yang tinggal di kota-kota besar. Kami serahkan juga Tuhan untuk saat ini juga untuk isu kesehatan. Kami berdoa menyerahkan terkait dengan isu adanya pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Yang sampai dengan hari ini untuk penanganan, pengobatan, untuk riset-riset yang diadakan ya Tuhan. Sampai dengan hari ini masih belum menemukan titik terang. Tuhan kami berdoa menyerahkan. Kiranya Engkau memberkati dan menolong Tuhan. Membukakan jalan bagi bangsa kami. Supaya boleh menemukan solusi yang terbaik bagi penanganan COVID. Kami juga berdoa Tuhan bagi isu-isu kebangsaan yang lain. Kami berdoa Tuhan untuk isu-isu di mana kerukunan hidup beragama di Indonesia. Tuhan kiranya memberkati dan menolong. Sehingga kami sebagai warga negara dijamin kebebasannya dengan sungguh-sungguh untuk beribadah Tuhan sesuai dengan keyakinan kami masing-masing. Dan demikian juga Tuhan dengan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami juga boleh bebas beribadah. Kami boleh bebas membawa kehidupan kami kepada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati, ada begitu banyak isu yang lain yang masih belum ditangani. Tuhan kiranya Engkau turut bekerja dan campur tangan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang berikutnya mari kita juga bersama-sama berdoa untuk kerjasama Indonesia bersama dengan negara-negara lain supaya tercipta kedamaian bersama dengan bangsa lain, boleh memikirkan
bersama-sama kemajuan dan juga kesejahteraan bagi dunia ini. Mari kita bersama-sama berdoa bagi kerjasama bangsa Indonesia bersama dengan bangsa-bangsa lain. Bapa di surga, saat ini kami juga bersama-sama berdoa Tuhan, bagi kerjasama bangsa kami, bangsa Indonesia, dengan negara-negara lain. Kami berdoa menyerahkan Tuhan, supaya sungguh-sungguh bangsa kami ini memiliki satu kontribusi yang besar bagi dunia ini, untuk menciptakan kesejahteraan, untuk menciptakan kedamaian bagi bangsa yang ada di dunia ini. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden kami di dalam menjalin hubungan dengan negara-negara yang lain, supaya sungguh Tuhan melalui kerjasama yang baik ini boleh memperbaiki keadaan yang ada. Kami serahkan ya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya berkenan memberkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang berikutnya mari kita juga bersama-sama berdoa bagi gereja kita. Kita bersyukur sampai dengan hari ini gereja kita juga boleh tetap ada. Gereja kita boleh berada di satu kota yang strategis, kota yang menjadi tujuan para wisatawan. Mari kita berdoa supaya gereja kita sungguh-sungguh menjadi berkat bagi para pendatang, bagi anak-anak Tuhan, secara khusus juga yang ada di sekitar gereja, supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui gereja kita. Kita juga berdoa supaya gereja kita dapat bekerja sama dengan baik dengan pemerintah daerah setempat, supaya Tuhan memberkati melalui kerjasama yang baik ini. Pemerintah juga boleh memperhatikan keberadaan gereja kita. Kita juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, biarlah Tuhan juga boleh memakai untuk hamba-hamba Tuhan melayani dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kekuatan. Kita berdoa juga untuk jemaat supaya bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa bagi gereja kita. Bapa di surga, saat ini kami juga bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah menolong gereja kami sampai dengan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa gereja kami ada. Dengan demikian kami tidak melupakan tujuan Tuhan juga menempatkan kami di gereja ini. Menempatkan gereja ini juga di tengah-tengah kota Jogja. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Memiliki satu tempat yang strategis. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya kami juga tidak hanya berhenti berbangga dengan adanya gereja di tempat yang begitu strategis. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami boleh memikirkan ada begitu banyak orang yang ada di sekeliling gereja ini. Biarlah mereka juga boleh mengenal Engkau Tuhan. Tuhan dan Juru Selamat melalui gereja kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendatang yang datang dari luar kota. Yang sering kali mereka juga berkunjung ke gereja kami. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, gereja kami menjadi berkat bagi para pengunjung. Sehingga tatkala mereka datang, mereka boleh beribadah. Mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan untuk kondisi kerohanian jemaat-Mu. Supaya semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari Tuhan semakin juga boleh memikirkan kabar baik yang diberitakan kepada masyarakat yang ada di sekeliling gereja ini. Kami memohon belas kasih dan kemurahan Tuhan. Supaya sungguh-sungguh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan memperhatikan kondisi pertumbuhan iman kerohanian mereka. Mereka juga boleh peduli dengan acara-acara gereja yang meningkatkan pertumbuhan iman mereka. Mereka boleh menghadiri bersama-sama, mereka boleh mendukungnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan yang melayani. Tuhan berkatilah gembala sidang kami yang boleh membawai gereja ini. Tuhan berkati bersama dengan para majelis. Kiranya Tuhan menolong supaya dapat memimpin gereja ini dengan baik. Menggembalakan gereja ini dengan baik. Sehingga jemaat-jemaat Tuhan tidak mengalami kekeringan rohani. Mereka mengalami pertumbuhan yang semakin nyata melalui pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan. Melalui pelayanan-pelayanan yang boleh dikerjakan. Kami juga berdoa Tuhan kiranya Engkau yang akan menolong kerjasama di antara para hamba Tuhan yang melayani di tempat kami. Sehingga kami dengan bersatu hati bergandengan tangan memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Mari kita juga bersama-sama berdoa bagi jemaat kita. Kita terus mendoakan bagi jemaat-jemaat kita. Mungkin ada di antara mereka yang undur daripada Tuhan. Mari kita mendoakan untuk pergumulan-pergumulan yang tengah mereka hadapi.
Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang lanjut usia. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada mereka. Di tengah usianya yang lanjut, bahkan mungkin mereka di dalam gerakan yang terbatas, biarlah Tuhan juga memberkati dan terus memberikan sukacita kepada mereka. Kita juga mengucap syukur bahwa dalam minggu ini ada Ibu Ike yang boleh melahirkan putra yang sudah dinanti-nantikan selama ini. Kita bersyukur Tuhan berkasih karunia dan memberikan seorang putra di tengah-tengah keluarga ini. Kiranya Tuhan memberkati pemulihan Bu Ike dan juga untuk bebinya. Tuhan berkati juga untuk keluarga ini diberikan kebahagiaan. Kita juga berdoa bagi rencana kebaktian pemberkatan pernikahan saudara kita Lisa dan juga Pianter yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang turut bekerja dan campur tangan. Di tengah situasi, kondisi pandemik ini, Tuhan kiranya menjauhkan dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, terutama penularan COVID-19 ini. Kita berdoa supaya Tuhan menolong segala persiapan yang dilakukan. Namun terlebih daripada itu, kita berdoa untuk keluarga, untuk rumah tangga yang baru yang akan dibentuk. Biarlah sungguh-sungguh mereka boleh bawa kepada Tuhan. Dan minggu ini mereka menjalani konseling intensif. Kiranya Tuhan juga menolong memberikan kekuatan kesehatan baik kepada pasangan ini maupun kepada pendeta Titus yang boleh memimpin. Dan kita juga berdoa bagi jemaat-jemaat lain yang mungkin kita tahu nama-nama mereka dalam kondisi lemah tubuh, dalam kondisi sakit, dalam kondisi bergumul. Mari kita bawa mereka kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja kami, jemaat-jemaat yang ada di gereja kami. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami menjadi jemaat yang kuat, teguh di dalam iman kerohanian kami. Kami boleh membawa nama Tuhan di dalam karakter hidup kami. Sehingga tatkala mereka boleh melihat kami memuliakan nama Bapa yang di surga. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang tidak luput dari pergumulan-pergumulan yang tengah mereka hadapi. Kami berdoa menyerahkan untuk rumah tangga mungkin yang mengalami Tuhan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang menggoyahkan mereka. Saat ini kami berdoa kiranya Tuhan turut bekerja dan campur tangan. Kiranya Tuhan juga menolong setiap kami menjadi berkat bagi mereka yang tengah membutuhkan penghiburan, kekuatan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang dalam kondisi lemah tubuh. Kami mengingat ya Tuhan untuk mereka yang dalam kondisi lanjut usia. Mereka mungkin memiliki kerinduan untuk bisa beribadah di gereja Tuhan, untuk berkumpul kembali bersama dengan teman-teman mereka. Namun saat ini Tuhan bukan hanya karena kondisi pandemik kami tidak bisa berkumpul, tetapi secara kondisi fisik mereka yang lanjut usia, kiranya Tuhan memberkati, memberikan sukacita kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang tidak menyenangkan ini Tuhan, mungkin ada di antara mereka yang tengah bergumul untuk masalah kehidupan perekonomian mereka. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya membukakan jalan bagi mereka di tengah-tengah kondisi situasi perekonomian yang mungkin Tuhan ada kemunduran. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Saat ini kami juga bersama-sama bersyukur dan berterima kasih untuk keluarga Bapak Andi, Ibu Ike, yang kemarin Tuhan sudah karuniai seorang putra di tengah-tengah mereka. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kiranya Tuhan terus memberkati untuk baby yang baru dilahirkan ini Tuhan. Menjadi anak yang diberkati dalam kehidupan kerohaniannya di bawah asuhan orang tuanya. Tuhan juga berkati kesehatan kekuatannya secara fisik. Boleh bertumbuh dan mengalami kekuatan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk pemulihan Ibu Ike. Kiranya Tuhan memberkati. Dengan hadirnya anak ini di tengah-tengah keluarga mereka. Kiranya memberi kebahagiaan tersendiri. Kami juga mengingat ya Tuhan, untuk saudara kami Lisa dan juga Pianter, yang akan menjalani atau menerima pemberkatan pernikahan pada kebaktian pemberkatan pernikahan yang akan dilaksanakan besok hari Sabtu. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga baru yang akan dibentuk ini ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong melalui pernikahan yang diadakan, sungguh-sungguh boleh membawa pernikahan mereka kepada Tuhan. Menyerahkan dan sekiranya Tuhan memberkati dan hadir di tengah-tengah keluarga mereka menjadi kepala rumah tangga mereka. Kami serahkan untuk segala persiapan yang tengah dilaksanakan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan kekuatan. Kiranya Tuhan menolong khususnya juga di tengah masa pandemik COVID ini Tuhan.
sehingga mereka tidak mengalami penularan. Demikian juga untuk segala persiapan yang dilakukan oleh keluarga besar. Tuhan kiranya turut bekerja dan campur tangan. Terima kasih Bapa. Ini doa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Kami terus mengingat saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh, mereka yang tengah bergumul, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Terima kasih ya Bapak, ini doa yang boleh kami bawa kepada Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Kita yang sudah ditebus dari dosa-dosa kita kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang Tuhan berikan. Kehidupan di mana darah Tuhan sudah menyucikan kita. Dan di dalam setiap langkah hidup kita, kita tidak perlu merasa khawatir dan takut. Karena ada kuasa darah Tuhan yang menyertai tiap langkah hidup kita. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah bebas dari hawa nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datanglah kau akan disucikan dalam darah yang berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darahnya yang ajaib? Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Titus. Waktu dan tempat diberikan. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar dari Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini? Tentu dengan doa dan harapan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kondisi yang baik, sehat, tetap di dalam penyertaan, tuntunan, pimpinan dari Tuhan. Dan kita bersyukur di tengah kondisi yang terbatas ini, kita masih boleh bersama-sama punya waktu untuk beribadah, baik di dalam kebaktian umum ataupun kebaktian doa. Dan biarlah semuanya ini akan terus menolong kita, membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Oleh karena kami masih dimungkinkan untuk boleh bersama beribadah. Cara khusus hari ini di dalam kebaktian doa. Kami pun menyadari tatkala kami masih bisa beribadah, bisa bersama-sama menikmati ibadah-ibadah yang diselenggarakan, baik itu secara online, kami berterima kasih. Sebab kesempatan demi kesempatan ini mengingatkan kami betapa berharganya
waktu yang ada. Betapa berharganya kesempatan yang masih Tuhan berikan. Dan biarlah kami terus menggunakan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan setiap kesempatan ini membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Dan kami boleh dikuatkan, teguhkan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih, berkati setiap kami, tolonglah kami, dan Allah Roh Kudus yang memberkati pemikiran kami, hati kami, untuk masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini akan kita baca bersama dari kitab Galatia, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama dan ayat yang ke-13. Galatia pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Kita akan baca bagian tersebut. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan, tepatnya pada hari Senin yang lalu, tanggal 17 Agustus, kita sebagai bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Kita patut bersyukur oleh karena kita hari ini boleh menikmati kemerdekaan tersebut. Dan kita pun menyadari bahwa kemerdekaan ini dibayar dengan mahal. Dengan perjuangan, pengorbanan yang begitu besar dari para pahlawan. Kalau hari ini saudara dan saya tidak lagi memanggul senjata, mempertaruhkan nyawa, berjuang, itu karena membuat kita harus ingat bahwa semuanya itu sudah dilakukan oleh para pahlawan yang mendahului kita. Itu sebabnya tadi saya mengatakan kita patut bersyukur karena kita tidak lagi melakukan itu. Tugas kita hari ini adalah bagaimana mengisi kemerdekaan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berbicara tentang kemerdekaan, kita akan menyaksikan ada sebuah klip di mana klip tersebut tentang rombongan salah satu keluarga yang sedang menikmati makan bersama, bukan di tempat istirahat, tetapi di bahu jalan tol. Nah, mari kita saksikan klip tersebut. Apa ya? Sok Bu, diangkat Bu ya. Makannya di rest area atau di tempat yang aman. Bukan nggak boleh makannya, tapi tempatnya yang dilarang. Ini sangat rawan Cipali itu ya. Takutnya ada yang ngantuk. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika menyaksikan klip tersebut, kira-kira Bapak Ibu jemaat sekalian punya penilaian pandangan seperti apa? Dari klip tersebut menunjukkan ada satu rombongan tengah beristirahat, lalu kemudian menggelar makanan, ya, mereka makan bersama di pinggir jalan, tepatnya di bahu tol. Dan tentu ini sangat membahayakan bagi mereka dan juga bagi orang lain. Yang salah di sini bukan soal makannya, tapi yang salah adalah tempatnya.
Mereka merdeka untuk bebas mau makan di mana. Tapi masalahnya adalah mereka salah, mereka makan di bahu jalan tol. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kita berbicara kemerdekaan, seringkali orang berkata, toh saya ini kan orang yang sudah merdeka. Saya orang bebas. Kalau saya bebas, saya merdeka. Saya mau lakukan apa saja sesuka hati saya. Saya mau melakukan ini, melakukan itu. Saya tidak peduli orang lain. Apa itu menguntungkan ataupun merugikan. Pusatnya adalah diri saya. Dan menekankan saya orang merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemerdekaan macam apakah yang harusnya kita pikirkan dengan baik. Dan kita perlu punya paham yang benar tentang apa arti kemerdekaan itu sebagai orang percaya. Supaya kita bisa menggunakan kemerdekaan itu dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Nah, cuman yang dikasih Tuhan. Bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, itu adalah berlatar belakang dari tulisan Rasul Paulus. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Galatia. Jemaat Galatia adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Tapi jemaat tersebut lalu kemudian dengan cepat sekali mereka berubah arah. Mereka berbalik meninggalkan Kristus dan berpaling kepada ajaran-ajaran baru, Injil baru. Apa yang dimaksud dengan Injil baru? Injil baru adalah Injil yang mengajarkan bahwa kasih karunia dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu belumlah cukup untuk menyelamatkan manusia. Injil baru yang dimaksudkan di sini adalah ajaran yang mengobarkan kembali, yang membangkitkan kembali tentang tradisi, tata cara, upacara dari orang-orang Yahudi. Dan mereka menganggap bahwa inilah yang menjadi jalan keselamatan. Inilah yang menjadi jalan umat Tuhan diperkenan oleh Allah. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jelas-jelas di sana kita melihat bahwa tatkala mereka membangkitkan kembali ajaran, tradisi, upacara yang menekankan, terlebih mereka sangat menekankan tentang sunat secara harafiah. Dan itu diwajibkan untuk semua orang Kristen yang bukan Yahudi supaya diperkenan oleh Allah. Ini sangat berbeda dengan ajaran Tuhan. Paulus pun menekankan bahwa yang terpenting bukan sunat secara lahiriah, tetapi sunat batiniah, itulah yang penting. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau ajaran ini kemudian ditarik ke dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini, maka yang terjadi adalah ini sangat membahayakan. Membahayakan oleh karena apa? Gereja orang Kristen akan menekankan tradisi, aturan-aturan manusia. Dan Kristus menjadi bukan sentral dari kehidupan orang percaya. Kristus tidak lagi menjadi pusat pemberitaan Injil. Kristus tidak lagi menjadi pusat dari kehidupan orang percaya. Tentu saja ini juga akan mengatakan bahwa korban anugerah dari Kristus itu tidaklah cukup. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini kembali kita diingatkan. Apa itu merdeka? Merdeka jelas bebas dari tekanan, dari penjajahan. Sebagaimana kalau kita bicara kemerdekaan bagi bangsa kita, bebas dari penjajahan, dari penderitaan. Kita sebagai orang percaya dikatakan kita dibebaskan, kita dimerdekakan. Dari apa? Kita dimerdekakan, firman Tuhan mengatakan, dari hukum Taurat, dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari kuasa dosa, dari bayang-bayang maut, dari cengkraman iblis. Itu menunjukkan bahwa kita adalah orang merdeka. Merdeka berarti kita ini tidak lagi di bawah tekanan, di bawah paksaan, di bawah kuasa yang tidak berkenan.
Nah sekarang dengan pemahaman kemerdekaan, lalu apa tujuan kita dimerdekakan? Kita dimerdekakan sebagai orang percaya bukan tanpa tujuan. Kita dimerdekakan juga bukan untuk berbuat dosa seperti bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Kita dimerdekakan karena Tuhan punya maksud dan rencana supaya saudara dan saya bisa menjadi berkat melalui kehidupan yang sudah ditebus dan dimerdekakan ini. Kita tidak menggunakan kemerdekaan itu untuk memuaskan hawa nafsu. Kita dimerdekakan bukan untuk melakukan dosa. Kita dimerdekakan bukan untuk berbuat semena-mena. Tapi saudara dan saya sudah dimerdekakan supaya kita tidak lagi di bawah dosa, tidak lagi di bawah hukuman maut, tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Kita menjadi orang-orang yang sudah ditebus dan menggunakan kemerdekaan itu untuk melayani Tuhan dan sesama. Bapak Ibu sayang sekali ketika ada orang-orang mengatakan bahwa dirinya dimerdekakan tetapi tidak hidup seperti orang dimerdekakan. Sebagai contoh, seorang yang bernama Friedrich Nietzsche. Beliau pernah ditanyai oleh seseorang, kenapa tidak tertarik dengan kekristenan? Saudara, Friedrich Nietzsche mengatakan, saya tidak tarik dengan kekristenan oleh karena saya tidak melihat sedikit pun orang Kristen itu tampak seperti orang yang sudah diselamatkan. Tidak tampak seperti orang yang sudah diselamatkan atau tidak tampak seperti orang yang sudah dimerdekakan. Kenapa dia meragukan iman Kristen? Kenapa dia tidak mau percaya? Oleh karena Friedrich Nietzsche melihat bahwa kehidupan orang percaya ini antara iman dengan perbuatan tidak ada kesamaan. Saudara, kalau orang yang semacam ini bisakah berkata bahwa dirinya adalah orang yang sudah dimerdekakan dan menggunakan kemerdekaan itu untuk memuliakan Tuhan? Atau sebaliknya, jangan-jangan dia belum dimerdekakan. Sebab ada orang yang mengaku dirinya dimerdekakan. Dia tahu baca Alkitab, dia tahu berdoa, dia tahu memuji Tuhan, dia tahu memberi persembahan. Tapi fakta lain, dia kesana sini berbicara gosip, di sana sini menjelek-jelekkan orang, kesana kemari menipu orang, kesana kemari memberi kesan perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Apakah ini bisa disebut sebagai orang yang merdeka? Atau sebaliknya, mengatakan dirinya merdeka, tetapi kemudian dia tidak mau peduli dengan pekerjaan Tuhan, tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan yang namanya pelayanan. Fokusnya adalah dirinya sendiri. Fokusnya adalah kesenangan diri. Fokusnya adalah apa yang menyenangkan buat diri, keluarga, dan hobi, dan seterusnya. Semua pusatnya pada diri. Saudara, orang yang sudah dimerdekakan bukan orang yang hanya fokus kepada diri. Tapi Kristus yang menjadi pusat hidupnya. Kristus yang menjadi fokus hidupnya. Nah itulah saudara tentang orang yang dimerdekakan. Dia tidak membungkus hal-hal yang tampaknya berdosa dengan hal-hal yang rohani. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan menyebutnya itu sebagai satu hal kemerdekaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti beberapa waktu lalu saya juga pernah menyinggung, bercerita. Satu kali anak saya yang kuliah di luar kota itu pulang, ya, kemudian setelah pulang dia menemui saya lalu menyerahkan sejumlah uang. Dan di situ ketika uang itu diserahkan dia berkata, ini berkat Tuhan untuk papi. Buat membeli sepatu. Nah jemaat yang dikasih Tuhan, pada waktu saya mendengar saya cukup terkejut. Juga dengan apa yang dilakukannya. Tapi ketika saya bertanya-tanya kenapa sepatu?
Rupanya dia selama ini mengamati dan melihat bahwa saya memang punya 2 pasang sepatu. Yang satu pasang sepatu saya sudah terlalu kecil dan kondisinya pun sudah tidak baik. Sepatu yang kedua adalah sepatu yang sering saya pakai baik itu ke kantor, baik itu ke pernikahan, ke gereja, perkunjungan atau kegiatan-kegiatan yang lain. Nah itu sebabnya kemudian dia punya pikiran ingin membelikan sepatu. Saudara, dengan apa yang dia lakukan, hati saya sangat terharu. Tapi jujur saja saya tidak tega menggunakan uang tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Sebab dia hanya menyisihkan uang sakunya. Dia belum bekerja. Tapi saya menghargai apa yang dia lakukan itu. Dan disitulah saudara kami pun sebagai orang tua menyadari uang saku yang sudah kami berikan kepadanya setiap bulan itu adalah sudah menjadi milik dia. Itu sudah menjadi haknya dia. Dia pakai untuk keperluan keseharian atau dia pakai untuk hobinya, dia pakai untuk bersenang-senang, untuk bermain. Sekali lagi, karena uang itu sudah kami berikan, itu haknya dia. Dia merdeka untuk gunakan itu. Dia bebas untuk gunakan itu. Tapi di sana pilihan dia bukan untuk bersenang-senang. Pilihan dia bukan menggunakan kemerdekaan untuk menggunakan uang ini dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Tapi sebaliknya, dia menggunakan hak kemerdekaannya itu justru dia pakai, dia sisihkan dan pada akhirnya menjadi berkat secara pribadi untuk saya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang saya pakai sebagai contoh. Bahwa ketika ada kemerdekaan untuk menggunakan hak, dia gunakan bukan untuk hal yang tidak bertanggung jawab. Dia gunakan bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Dia gunakan bukan untuk hal-hal yang berdosa. Tapi dia gunakan untuk menjadi berkat. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 18. Di situ menunjukkan bahwa saudara dan saya dulu adalah hamba dosa. Tetapi sekarang menjadi hamba kebenaran. Oleh karena itu, apa yang kita gunakan dengan kemerdekaan? Rasul Paulus mengingatkan, jangan gunakan kemerdekaan itu untuk melakukan hal yang berdosa. Jangan membungkus hal-hal yang berdosa itu dengan hal-hal yang tampak rohani. Karena di situ justru menunjukkan kita bukan orang merdeka. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu. Kita yang sudah ditebus, dikasih oleh Tuhan, menjadi hamba kebenaran, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita menjadi orang yang tidak peduli dengan kebebasan kita? Kita masa bodoh atau sebaliknya? Kita menjadi orang merdeka. Saya akan gunakan itu bagi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami, menyelami, melakukan tentang arti kemerdekaan itu dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Kiranya kemerdekaan itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang sesungguhnya merdeka. Amin. Mari kita berdoa. Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Ketika kami orang-orang yang dulu di bawah murka Allah, di bawah kuasa dosa, di bawah bayang-bayang maut, Engkau telah menebus dan memerdekakan hidup kami menjadi hamba kebenaran. Tapi Engkau juga menginginkan kami menjadi orang-orang merdeka yang tidak menggunakan kemerdekaan itu untuk memuaskan hawa nafsu, untuk melakukan dosa. Tetapi untuk melayani Tuhan dan sesama oleh kasih. Untuk melakukan kebenaran, melakukan hal-hal di mana kami menjadi berkat selagi
Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami sekalian. Tolonglah kami Tuhan menggunakan kemerdekaan itu dengan baik. Tolonglah kami Tuhan memahami kemerdekaan itu dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk jemaatmu, anak-anakmu yang dengan setia mereka boleh mengikuti kebaktian doa meskipun secara online. Tuhan mengenal mereka satu demi satu. Tuhan juga tahu pergumulan mereka. Mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Teguhkan, kuatkan mereka untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang terus menggunakan kemerdekaan itu dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Dengarlah doa permohonan kami, ucapan syukur kami yang boleh kami naikkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah doa kita sampai di sini. Semoga Tuhan terus menolong, memampukan kita tetap setia. Sekalipun kita masih di dalam ibadah-ibadah secara online. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin.